Kebakaran yang melanda kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat memperlihatkan kondisi pemukiman warga yang sangat padat. Kondisi ini membuat api dengan cepat merambat dan meluas ke ratusan bangunan dalam waktu singkat. Berikut laporan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Muhammad Suhal. Kebakaran yang terjadi tepatnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemirsa. Saat ini saya sudah berada di lokasi di mana kebakaran ini terjadi tepatnya pada 1 Juni 2026. Bahkan tercatat ini sekitar 679 korban. Bahkan disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bahwa ada sekitar 300 kartu keluarga yang terdampak dan juga bahkan ini ada 304 bangunan yang terdampak. Dan saat ini dia pemirsa, seperti ini kondisinya, di mana rumah-rumah yang habis terbakar, bahkan disampaikan oleh salah satu saksi mata yang menyampaikan kurang dari 5 menit api berhasil begitu menghanguskan. Dan disampaikan juga untuk kronologi atau penyebab kebakaran ini diperkirakan akibat dari konsleting listrik. Seperti yang disampaikan, memang mengingat pemirsa, kalau kita lihat kondisi dari rumah-rumah ini yang berdempetan atau saling berdekatan satu sama lain dan juga yang dibangun dalam bentuk semi permanen, hal inilah yang mengakibatkan api dengan cepat merambat, menghabiskan rumah-rumah yang ada di sini. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat ataupun warga yang terdampak. Mereka menceritakan bahwa karena api yang begitu cepat, mereka tidak sempat begitu untuk menyelamatkan harta benda. Dan itulah yang mengakibatkan mereka langsung melakukan pertolongan pertama, yakni adalah menyelamatkan anggota keluarga dan memastikan keselamatan diri. Dan kalau kita lihat pemirsa, memang data yang disampaikan sejauh ini ada sebanyak 8 korban yang menderita sesak nafas. Dan ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, yakni adalah Rumah Sakit Hermina. Dan disampaikan juga memang kalau kita lihat sejauh ini pemirsa bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah melaksanakan komitmen begitu dengan mendirikan sejumlah tenda-tenda pengungsian, di mana berdasarkan pantauan kami, untuk tenda-tenda yang berdiri ini diperkirakan sekitar 10 tenda dengan fasilitas yang tersedia, yakni adalah posko kesehatan, dapur umum, posko dukungan psikososial atau trauma healing untuk anak-anak. Selain itu juga melihat dari Dinas Sosial juga menyalurkan yakni adalah makanan siap saji, sejumlah matras, bantuan logistik lainnya, paket sandang dan pangan bagi warga yang terdampak. Selain itu juga pemirsa, Dukcapil juga membuka layanan penerbitan dokumen kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen baik seperti KTP maupun KK agar dapat dibantu untuk diterbitkan kembali. Dan kalau kita lihat juga memang pemirsa, salah satu trauma healing dan kesehatan ini disediakan begitu untuk menjadi layanan psikologis bagi anak-anak serta warga terdampak. Karena Dinas Kesehatan siaga begitu untuk memberikan layanan medis, untuk membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk begitu ke rumah sakit. Dan mengingat pemirsa pada momen ini anak-anak korban kebakaran sedang mengikuti ujian, ini juga akan mendapat kebijakan khusus. Jadi Dinas Pendidikan akan memberikan kesempatan ujian susulan bagi para siswa yang terdampak. Dan salah satu pesan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, ini masyarakat diminta untuk lebih memperhatikan khususnya untuk keamanan listrik di lingkungan masing-masing, dan Pemprov berharap kejadian serupa tidak terulang karena mengingat kerugian yang cukup besar seperti itu. Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Muhammad Zuhal melaporkan untuk Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.